pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Mas Andika untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oh yaudah, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah nggak sih nonton kayak film Upin Ipin, Doraemon atau Naruto? Pernah. Nah, menurut kalian cerita dari yang ditampilkan dari film itu nyata atau tidak? Tidak. Ya, mungkin ada yang nyata, sebagian ada yang enggak ya. Ya. Selanjutnya, Ibu mau bertanya, kalian tahu nggak cerita fantasi itu apa? Nah, coba sekarang Mbak Reva menjelaskan apa pengertian dari cerita fantasi itu. Silahkan. Cerita yang berimajinatif. Nah, jadi cerita fantasi itu adalah cerita fiksi yang dituliskan oleh penulis dengan imajinatifnya. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita yang memang itu hanya bersifat fiktif. Jadi memang imajinasi penulis itu dituangkan di dalam tulisan seperti itu. Lalu kalian tahu nggak dalam cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya. Jika di sebuah contoh seperti film Upin Ipin itu ada tokohnya kan, tokohnya siapa? Upin Ipin. Nah, ada seperti itu. Lalu pasti kan di sebuah cerita itu pasti kan ada latar tempatnya juga. Jadi unsur-unsur dari teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah topik yang dibicarakan pada suatu peristiwa. Jadi itu pasti dalam cerita itu pasti ada topiknya. Lalu yang kedua itu ada latar. Latar itu adalah berupa gambaran yang meliputi tempat, waktu dan suasana. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, dan penokohan itu adalah karakter dari tokoh tersebut. Lalu ada alur. Alur yaitu rangkaian dari jalannya cerita. Lalu ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Lalu yang keenam itu adalah sudut pandang. Sudut pandang itu pandangan dari tokoh yang dominan seperti itu. Nah, tadi kan udah jelasin mengenai unsur-unsur dari cerita fantasi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari cerita fantasi. Jadi, cerita fantasi itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu berdasarkan kesesuaiannya dalam dunia nyata. Yang kedua itu berdasarkan latar cerita. Dan berdasarkan kesesuaian dunia nyata itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Jika cerita fantasi total itu adalah pure, itu ceritanya itu memang fantasi dan imajinatif atau tidak ada dalam kehidupan nyata. Sedangkan kalau teks cerita fantasi irisan itu meskipun itu adalah cerita imajinatif, akan tetapi ada beberapa yang memang terdapat di dalam kehidupan nyata, seperti nama tokohnya atau nama tempat. Nah, selanjutnya yang kedua itu berdasarkan latar cerita. Latar cerita itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah latar cerita zaman dan latar cerita lintas waktu. Jadi kalau yang latar lintas zaman itu ceritanya itu latarnya hanya satu zaman saja atau satu masa saja. Sedangkan latar lintas waktu itu dalam ceritanya itu ada terdapat 2 latar yang berbeda. Jadi ada 2 latar waktu seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu ingin memutarkan sebuah video mengenai contoh dari cerita fantasi. Jadi kalian harus menyimak dengan sungguh-sungguh dari video yang telah Ibu berikan agar kalian bisa mengerjakan tugas selanjutnya atau penugasan dari Ibu. Bentar. Apa ada usul yang lebih baik selain memancing untuk mengisi akhir pekan ini? Bagaimana jika kita naik ke bukit belakang sekolah? Twis, masa tidak bosan? Tiap akhir bulan kita sudah selalu ke sana.
Iya. Bagaimana jika kita camping saja di hutan pinggir sungai Makam? Kata orang tempatnya seru. Nil, aku takut. Jangan ya. Wah, usulmu bagus, Nil. Ayo kita camping sana. Oke, kita akan memungut suara dulu. Siapa yang setuju ke bukit belakang sekolah? Angkat tangan. Aku. Siapa yang setuju kita camping di pinggir sungai Makam? Aku setuju. Aku juga setuju, Roy. Ya sudah, kita sepakati ya. Oke, kita akan camping di pinggir sungai Makam. Twis, siapkan makan malam ya. Saya mau ke belakang dulu, mau buang air. Oke Troy, jangan lupa cek pancing, dapat atau tidak. Oh, Neil, jangan lupa bantu Twisty masak air. Tenang aja Troy. Ih, apa itu? Jamur? Ambillah untuk makan malam. Hai teman-teman. Iya, coba lihat apa yang aku dapat. Wah, jamur. Sepertinya enak, Troy. Jangan, nanti beracun. Neil, kau masak ya. Nanti kita makan malam dengan jamur ini. Oke, Troy. Rusak semua. Siapa yang telah berani menghancurkan tanaman jamurku? Hei kalian, anak manusia, takut. Siapa yang dari kalian telah menghancurkan tanamanku? Saya Lomi. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa tanaman yang kalian hancurkan itu sangat penting bagi siluman Khan? Maafkan kami tidak tahu. Ya, maafkan kami. Maafkan kami ya, maafkan kami. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa tanaman yang kalian hancurkan itu sangat penting bagi siluman Khan? Maafkan kami tidak tahu. Ya, maafkan kami. Maafkan kami ya, maafkan kami. Kami tidak tahu. Sebagai gantinya, kalian akan aku makan untuk mendapatkan kembali khasiat dari jamur itu kembali. Oh tidak, tolong. Kami tidak tahu. Sebagai gantinya, kalian akan aku makan untuk mendapatkan kembali khasiat dari jamur itu kembali. Oh tidak, tolong. Sekarang kalian telah berada di dalam kekuasaanku. Ini adalah rumahku. Tolong. Hai, Lomi. Ya Tuan Tim, tolong. Hai, Lomi. Ya Tuan Tim, kenapa dengan mereka? Mereka telah memakan jamurku. Sebagai gantinya, saya akan memakan mereka. Oh jangan Tuan, maafkan kami. Mereka sudah minta maaf. Kenapa kamu masih menghukumnya? Berilah hukum yang pantas, seperti menanam jamur kembali atau membersihkan lingkungan. Sudah, pergi sana. Pergi. Saya telah membawa kalian ke dalam dunia manusia kembali dengan kekuatan saya. Terima kasih Tuan Timbre. Lain kali, jika berada di tempat yang baru, hendaknya kalian harus menjaga diri, menjaga lingkungan sekitar kalian, dan juga hargailah makhluk lain yang tidak dapat kalian lihat. Tetaplah berhati-hati dengan benda atau sesuatu yang baru kalian lihat untuk pertama kalinya. Terima kasih Tuan Timbre. Ya Tuan Timbre, terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ingat, kalian harus menanam jamur kembali untuk menggantikan.
Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak video yang telah Ibu tampilkan tadi, langkah selanjutnya yaitu Ibu akan membentuk sebuah kelompok yang per kelompok itu terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian membentuk sebuah kelompok dan tentukan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah itu, nanti kalian harus menentukan yang pertama itu adalah unsur-unsur cerita yang terdapat di video tersebut, mulai dari tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian juga harus menentukan termasuk ke dalam jenis apa teks atau video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, Ibu beri waktu kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing mengenai unsur dan jenisnya. Lalu setelah kalian berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Per kelompok itu maju ke depan, dan kelompok yang tidak maju nanti akan harus memperhatikan dan memberikan tanggapan atau kritik dari kelompok yang sedang melakukan presentasi. Setelah beberapa kelompok telah maju dan mempresentasikan hasil diskusinya, ada beberapa memang yang cukup bagus dan benar, tetapi ada yang harus ditekankan lagi karena memang jawabannya itu variatif dari setiap kelompok. Jadi Ibu akan membacakan beberapa unsur-unsur atau jenis dari video tadi. Yang pertama yaitu tema. Temanya itu adalah menjaga lingkungan atau bisa menghargai orang lain, karena memang tadi kan tokohnya itu mengambil tumbuhan sembarangan, jadi itu kan tidak baik. Lalu ada juga mereka tidak menghargai orang lain, karena di tempat baru tentunya seorang itu harus bisa menghargai penduduknya yang terlihat maupun yang tidak, karena kita kan memang harus saling menghargai. Lalu yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Troy. Troy itu adalah ceroboh dan juga nakal. Lalu ada Neil. Neil itu dia juga nakal atau jahil ya. Lalu ada Twisty. Twisty itu adalah orangnya lebih suka atau berhati-hati. Kalau Lomé atau tadi siluman ikannya itu tadi tuh dia jahat atau pendendam, karena memang anak-anak tadi kan udah meminta maaf, akan tapi dia malah tidak memaafkan. Jadi dia itu mempunyai sikap pendendam. Lalu ada Tuan Tembre, yaitu dia baik hati, pemaaf, dan juga bijaksana. Untuk alurnya itu adalah alur maju karena dia menceritakan dari mula awalnya sampai akhir. Lalu ada latar. Latar yang pertama itu adalah latar tempat. Latar tempat itu ada sekolahan dan juga di pinggir sungai makam. Lalu ada waktu. Waktunya itu ada siang hari dan juga malam hari. Untuk selanjutnya yaitu suasana. Suasananya yaitu menegangkan. Yang kelima itu ada amanat. Amanat dari video tersebut adalah jika berada di tempat baru, hendaknya harus menjaga diri dan lingkungan, serta harus menghargai sesama, baik yang itu terlihat ataupun tidak. Lalu yang kedua adalah tetap berhati-hati terhadap benda yang baru pertama kali dilihat. Jadi ketika kalian melihat suatu benda yang baru, kalian tidak boleh asal mengambil atau merusaknya, karena memang itu bukan hak kalian, seperti itu. Lalu untuk sudut pandangnya itu adalah sudut pandang orang pertama. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau kesimpulan dari materi yang selanjutnya. Ibu akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian dari teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu adalah cerita fiktif yang berupa imajinatif dari penulis yang dituangkan dalam sebuah karya, baik itu tulisan maupun lisan. Lalu yang kedua itu adalah unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Yang pertama itu adalah tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, dan yang terakhir adalah sudut pandang. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis dari teks cerita fantasi. Yang pertama itu ada berdasarkan kesesuaiannya dari dunia nyata, dan itu dibagi menjadi dua.
Yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Jadi meskipun cerita itu adalah cerita imajinatif, akan tetapi masih menyangkut pautkan mengenai dunia nyata, seperti ada nama ataupun tempat yang hampir mirip dengan dunia nyata, seperti itu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan latar cerita, yaitu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama itu adalah latar sezaman dan latar lintas waktu. Kalau latar sezaman itu berarti latarnya itu hanya satu masa saja. Kalau yang lintas waktu itu adalah ada latar tetapi itu ada dua atau mengenai latar yang berbeda, jadi itu latarnya ada dua. Contohnya itu latar masa modern dan masa lampau, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adakah pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Kalian harus mencari contoh cerita fantasi di rumah kalian masing-masing, lalu kalian simpulkan isi dari teks cerita fantasi tersebut. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.